Cuman kalau eksistensi gaib emang ada yang kuat nih sekitaran sini mas, atas sini. Oh justru sekitaran sini ya? Oh sekitaran sini. Ular biasa, warnanya hitam. Warna hitam ya? Besar lah, cukup besar. Hmm. Bukan penunggu sini asli, cuman berhubung ini udah nggak dipakai, lah dianya menempati di situ. Oh gitu ya bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, kali ini kami dari Official Kopi Misteri melakukan penelusuran di terowongan bekas zaman kolonial. Nah ini di depan kita ini terowongannya, ini letaknya di daerah Sukorejo. Sukorejonya agak jauh dari kotanya. Ini kita masuk di dalamnya. Ini penampakan terowongannya seperti ini. Gelap sekali di dalam, nggak ada penerangan sama sekali dan sepertinya udah nggak kerawat. Ini letaknya di Dusun Sumenet, Desa Beringinsari, Sukorejo, Kendal. Lokasi terowongannya cukup sempit, hanya cukup untuk satu orang saja masuk. Jadi misal kita berjajaran gitu nggak bisa. Suasana di dalam seperti ini. Kanan kiri itu terowongannya dari tanah langsung, nggak ada bebatuan sama sekali. Oh ya, kali ini kami bersama dengan rekan dari Kendal, Cang Twin Channel, satu lagi dari Semarang, EC Channel. Ini penampakannya seperti ini, kanan kiri tanah semua. Ini tanahnya lembab semua sedulur, dan hawanya itu singup. Terus tanah di bawahnya itu kayak becek gitu loh, lembab sekali, kayak setengah berlumpur. Aura mistisnya kerasa, cuman nggak terlalu pekat. Itu di dalam sana semakin gelap. Coba nanti kita lihat lebih lanjut. Ini terowongannya benar-benar sempit. Terus kalau dilihat ya, semakin ke dalam sana tuh tanahnya itu semakin becek, juga semakin sempit. Itu kalau bisa dilihat bagian bawahnya seperti itu, udah kayak lumpur. Ini lokasi terowongannya di bawah bukit langsung, di bawah bukit yang menghubungkan antara Dusun Sumenet sama Dusun Sumilir. Itu di depan sana itu barusan kelihatan itu banyak kelelawar itu sedulur, cuman nggak ada tanda-tanda cahaya dari ujung lorongnya. Kalau menurut tuturan masyarakat itu lorongnya itu harusnya ada ujungnya, cuman sekarang kayaknya udah ketutup. Itu kelelawarnya kelihatan, itu banyak sekali itu di dalam. Mungkin efek lembab sama tanahnya berlumpur itu karena itu loh, kotoran kelelawarnya itu kan pada jatuh, bisa nimbulin gas amoniak juga, jadi
kalau kita masuk ke dalam harus berhati-hati, selalu waspada, barangkali ada hewan lain seperti ular juga hati-hati pernafasannya, soalnya aroma di sini kayak gimana ya, banyak gas amoniak itu loh, hasil dari kotoran-kotoran kelelawar. Itu udah ada genangan airnya becek, juga bawahnya itu udah banyak yang berlubang kayak ambles gitu. Itu kita lihat di depan itu banyak kelelawar berterbangan. Semakin ke dalam auranya semakin pekat, sama semakin susah buat bernafas. Itu kelelawarnya banyak sekali itu. Ini bagian atasnya tuh lembab semua itu sedulur, sepertinya rembesan dari bukit di atasnya loh. Ini seperti ini pola dindingnya, dari tanah, full tanah, kecuali yang bagian gerbang depan tadi aja itu kan buatan baru, itu kayaknya bangunan baru. Kalau dulunya sepertinya cuma terowongan biasa dari tanah langsung gitu, nggak dikasih gerbang sama ya semacam gapura kayak tadi. Ini kita kalau mau lanjut ke depan kayaknya agak susah, soalnya semakin maju tanah di bawahnya itu semakin becek. Takutnya lumpurnya itu lebih dalam dari yang di sini. Jadi kita lebih baik berhati-hati aja, sekedar explore aja di sini sedapatnya. Nanti kita bahas lebih lanjut hasilnya seperti apa. Ini sempit sekali, ini aroma gas amoniaknya kuat sekali. Ada beberapa suara-suara samar-samar, cuman nggak begitu jelas. Ini juga ada pipa dari besi, terus satunya dari peralon, cuman nggak ada aliran airnya. Mungkin dulu buat pengairan. Nah ini sebagian tanahnya itu udah ambles tuh. Nggak tahu amblesnya itu amblas alami atau memang ada hewan atau sesuatu yang kesini. Mari kita keluar, nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana hasil penelusuran kita di dalam. Ini ada beberapa yang ambles lagi ini. Nah, Mas Nabarsa, kita kan barusan kan sudah mencoba masuk ke dalam gua misterius ini. Nah, sebenarnya seperti apa yang Mas Nabarsa ketahui tentang gua ini? Tadi kan Mas Nabarsa juga sudah ikut masuk kan, dan seperti apa sebenarnya ada apa di dalam itu tadi, dan kira-kira ini itu bangunan apa gitu? Kalau dari penelusuran kita tadi ya, ini tuh kalau dilihat struktur dinding sama arah jalurnya, dulu tuh kayaknya kayak jalur penghubung gitu loh, dari desa satu ke desa yang lain. Itu bukan gua asli, kayaknya gua buatan loh ini loh. Oh, berarti ini emang sengaja dibuat ya, dibikin ya? Sengaja dibuat. Kalau kita lihat dari struktur bangunan, terus dari
obrolan dari masyarakat sekitar ya. Itu tuh konon itu dibikinnya itu pas zaman kolonial buat tempat persembunyian masyarakat sama pejuang. Oh, berarti ini kan dulu buat itu juga, buat salah satu titik sentral buat perang di itu zaman Belanda. oh, berarti ini boleh dikatakan bangunan ini sudah ada sejak zaman Belanda ya? Ya udah ada, sebelum kemerdekaan udah ada. Sebelum kemerdekaan sudah ada ya Bang ya? Nah, kita mau tahu ini mohon maaf ya Bang Nabarsa, ini di luar dari bangunan ini ya, di luar dari bangunan sejarahnya bangunan ini ya. Ini saya juga mau tahu, mungkin Mas Nabarsa tadi sudah ikut masuk ke dalam itu, apa yang dirasakan Mas Nabarsa di dalam? Gua ini kan udah nggak dipakai lagi. Udah nggak terawat ya? Udah nggak terawat. Juga di dalam itu kita lihat sangat singup, terus banyak kelelawar, kotoran, terus ada becek-becek itu basah. Itu ada 3 unsur utama penyebab eksistensi gaib ngumpul di sini. Jadi suasana lembab udah masuk, itu eksistensi gaib suka. Terus kotor, banyak kotoran kelelawar, gaib kan pada suka kotoran-kotoran kayak gitu. Juga udah nggak berpenghuni, maksudnya nggak berpenghuni itu udah nggak kepakai lagi loh, nggak buat aktivitas masyarakat lagi. Di dalam tadi kerasa itu lumayan merinding ya Bang ya? Merinding, semakin kita ke dalam semakin merinding. Dan itu ujungnya itu kayaknya udah nggak ada loh, udah ketutup kayaknya ujungnya. Berarti udah nggak bisa ujung ke ujung itu nggak ada ya? Kayaknya udah nggak bisa, udah nggak tembus. Kalau dulu mungkin bisa, soalnya dari tuturan masyarakat kan penghubung dari desa Sumenet ya kalau nggak salah ya, dusun Sumenet, ke dusun Sumilir, iya, dusun sebelah. Oh, cuman letaknya kan agak jauh. Berarti boleh dikatakan dahulu itu ini lorong sebagai akses menyingkat waktu gitu ya, penghubung dari ujung ke ujung, dari dusun ke dusun gitu ya. Karena ada bukit ini, jadi inisiatif membuat lorong ini untuk menuju ke kampung sebelah ya, biar kalian buat tempat persembunyian kan. Oh, berarti dahulu juga sekalian buat tempat persembunyian zaman penjajah Belanda dulu ya Bang ya? Iya, daerah sini kan dulu full hutan ya. Nah ini juga dulu kan belum ada jalan kayak gini. Oh. Jadi masih kayak hutan itu loh. Rata-rata kan pejuang kita sembunyi di hutan-hutan kayak gini, nggak ketahuan juga. Dan ini kan bangunan ini yang baru ini. Dulu kan nggak kayak gini. Oh, dahulu nggak kayak gini ya Bang ya? Nggak kayak gini. Kalau kayak gini malah gampang dicurigai kan. Oh iya. Dulu nggak kayak gini. Ini bangunan baru ini, kayak lihat katanya juga. Terus pola bangunannya kan baru ini. Terus ini Bang Nabarsa ini dari bentuknya ini kan unik ini. Dari bentuknya ini sebenarnya ada maknanya nggak sih? Ini cuma aksesoris aja. Aksesoris ya? Tapi kalau saya lihat itu bentuknya itu menyerupai bentuk-bentuk kayak kerajaan Mataram atau keraton gitu ya? Enggak sih, ini cuma menyerupai aja. Cuma menyerupai ya? Ya buat apa ya? Ya variasi aja. Variasi. Makna tertentu. Dan yang jadi masalah ini kalau kita terus masuk ke dalam, khawatirnya yang pertama itu gaib, yang kedua barangkali ada hewan misal ular. Iya, takutnya itu ya Bang ya? Soalnya gelap sekali itu di dalam. Semakin ke dalam semakin sempit loh. Sama semakin becek. Kita nggak bisa lewat tadi, tanahnya itu udah becek ya? Udah becek banget loh. Ini sampai kotor semua ini? Kotor semua nih tadi. Nempel-nempel di dinding. Sampai kotor semua ya? Satunya juga ikut kotor nih tadi. Kayak gini. Saking beceknya. Mas Nabarsa, ini katanya sih, kata warga sekitar sini ya, bahkan di sekitar area sini itu sering ada kejadian mistis Mas Nabarsa. Bukan cuma di area ini ya, tapi bahkan di depan area sana juga Bang. Iya, sekitaran sini ya. Sekitaran sana itu katanya ada yang pernah melihat, waktu warga itu pas lewat itu pernah melihat penampakan
kayak kalau kayak api itu apa bang? Api yang terbang itu? Itu Pati ya. panas pati. Itu menurut penerawangan Mas Nabarsa itu seperti apa lokasi area ini? Area ini kalau dianggap terlalu mistis ya enggak juga sih, soalnya udah jadi lalu lalang masyarakat biasa. Cuman kalau eksistensi gaib emang ada yang kuat nih sekitaran sini mas, atas sini. Oh justru sekitaran sini ya? Oh sekitaran sini. Kalau Banaspati kan dia itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bisa jadi masyarakat yang lihat itu posisinya itu lagi lihat Banaspatinya lagi menuju ke suatu lokasi gitu loh. Oh. Jadi nggak menetap di situ. Kalau di sini di dalam itu yang saya rekam ya, itu ada kayak semacam ular, tapi bukan ular yang biasa hewan. Iya ya. Ular gaib lah. Ular gaib. Ular gaib. Oh. Itu ularnya itu gimana bang bentuknya? Bentuk ular atau tanpa kepala atau apa gitu? Itu bentuk ular biasa, warnanya hitam. Warna hitam ya? Besar lah, cukup besar. Bukan penunggu sini asli, cuman berhubung ini udah nggak dipakai, lah dianya menempati di situ. Oh gitu ya bang ya. Dan ini sekilas ada pipa ya, peralon buat air. Mungkin dahulu juga sekalian gitu ya buat lewat gitu ya bang ya, air ya. Iya, soalnya di dalam juga ada yang pipa dari besi itu loh. Ada ya. Oh, cuman udah berkarat juga, kita tadi dengar udah nggak ada aliran airnya. Udah nggak ada kedengaran air mengalir itu nggak ya? Udah nggak ada, kayak udah mati gitu. Jadi kalau menurut Mas Nabarsa ini baiknya gimana ini kalau ada lokasi seperti ini? Apa dirawat lagi atau cukup dilestarikan atau gimana bang? Biar ibaratnya tuh nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Yang jelas ini sebagai pengingat kita dulu, leluhur kita pernah berjuang melawan Belanda. Itu salah satu alasannya, makanya tetap dipertahankan sebagai pengingat. Oh iya, iya. Apalagi di momen-momen seperti ini kan, udah mendekati kemerdekaan kayak gini. Terus tadi kita lihat ya, di dalam nggak ada semacam sesajen sama sekali. Nggak ada. Itu udah bagus sih, maksudnya bagus. Jadi tempat ini tuh nggak buat minta-minta gitu loh, kayak gitu. Tapi kalau bisa ngasih saran gitu, ini baiknya mending ditutup aja. Takutnya barangkali ada anak-anak main ke sini loh, anak-anak iseng main ke sini, terus di dalam ada apa-apa kan nggak ketahuan. Iya. Juga akses dari masyarakat kan agak jauh kan. Takutnya kalau ada anak main ke sini atau masyarakat main apa masuk ke sini, entah mau nyari kelelawar atau apa, takutnya ada apa-apa di dalam kan nggak ketahuan. Iya ya benar bang. Mending ditutup apa diamankan, tapi tetap dilestarikan sebagai pengingat kita dulu di zaman perjuangan. Itu aja sih. Oh, oke. Terima kasih ya Bang Nabarsa atas penjelasan tentang sekilas dari tempat yang menurut kita ini sangat misterius ya. Iya, misterius sama bersejarah sih. Sangat bersejarah ya.